Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat malam wanita yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur di kesempatan malam hari ini. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada dan kita percaya apa yang menjadi kasih dan kuasa Tuhan itulah yang boleh menjadi bagian dalam kehidupan setiap wanita. Saya berdoa hal-hal baik yang daripada Tuhan itu yang boleh menjadi bagian dalam kehidupan setiap wanita yang ada. Baik, setiap wanita dikasih Tuhan, kita bersyukur dalam kesempatan malam hari ini untuk kita boleh bersama mendengarkan firman Tuhan dan kita merenungkannya sebagai wanita yang dikasihi Tuhan. Kita berdoa, Bapa terima kasih buat anugerah-Mu bahkan sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami bersyukur dalam kasih setia Tuhan. Kami bersyukur dalam anugerah Tuhan di kesempatan kami sebagai wanita, sebagai istri maupun sebagai ibu, bahkan sebagai remaja, orang-orang muda Tuhan, kami bersyukur di mana sebagai wanita kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Walaupun kami tahu ada hal-hal yang masih kurang, itu sebabnya kami mau belajar berkaitan dengan firman Tuhan, berkaitan dengan apa yang menjadi tokoh-tokoh firman-Mu yang akan kami pelajari. Dan kami percaya apa yang menjadi kasih dan lawatan Tuhan turun atas setiap wanita yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan urapi, Tuhan berkati. Kami mulaikan kebersamaan kami dalam ajaib sabdanya wanita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, setiap wanita yang dikasih Tuhan tentunya menjadi syukur dan sukacita kita di dalam kesempatan malam hari ini ya, di mana kita selalu bersama setiap hari Seninnya pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan tentunya dalam kesempatan ini pun saya percaya setiap wanita boleh terus mengalami apa yang menjadi kasih dan kuasa Tuhan. Wanita yang dikasih Tuhan, kita akan membahas tentang apa yang menjadi tokoh-tokoh dalam Alkitab ya, dan malam hari ini selanjutnya kita juga akan melanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita berkaitan dengan abjad A ya, dari tokoh-tokoh wanita yang ada. Kita sudah ada sampai pada kesempatan malam hari ini yaitu kepada tokoh Azuba. Nah, nama ini mungkin tidak terlalu familiar ya dalam kesempatan setiap kali setiap wanita belajar akan atau mendengarkan tentang apa yang menjadi nama-nama wanita. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ajaib sabdanya wanita kita akan belajar ya nama-nama tokoh Alkitab yang ada di dalamnya, dan kita akan belajar di dalamnya hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan setiap mereka ya. Nah, malam hari ini kita bicara tentang Azubah ya. Azubah ini siapa? Mari kita mempelajarinya. Jadi kalau kita bicara tentang Azuba, itu ada dua nama sebenarnya dalam Alkitab yang mirip-mirip ya. Yaitu Azuba istrinya Kaleb ya, dan Azuba adalah orang tuanya Yosafat, Raja Yosafat. Dia adalah istri daripada Raja Asa. Nah, mari kita belajar dari dua tokoh ini yang ketepatan namanya sama, Azuba ya. Azuba. Kalau dalam versi bahasa Inggris ada tambahan H, ada tambahan H ya, Azubah. Nah, mari kita melihat di sini dalam 1 Tawarik pasal yang kedua. Dalam 1 Tawarik pasal yang kedua kita membahas dulu tentang istrinya Kaleb ya. Dalam 1 Tawarik pasal yang kedua, oke, kita lihat apa yang Alkitab catat di dalamnya. 1 Tawarik pasal yang kedua pada ayat yang ke-18 kita membacanya ya. Kaleb bin Hezron. Jadi Kaleb ini adalah anaknya Hezron. Ya. Nah, apa yang dikatakan di situ? Kaleb bin Hezron memperanakan Yeriot ya dan Azuba ya, istrinya. Dan inilah anak-anak perempuan itu, yaitu Yesyer, Sobab dan Ardon ya. Nah, apa yang dikatakan? Sesudah Azuba mati, Kaleb mengawini Efrat yang melahirkan Hur baginya. Jadi setiap wanita yang dikasih Tuhan, di sini kita menemukan satu tokoh yang bernama Azuba yang dicatatkan di dalam Alkitab bahwa ia adalah istri daripada Kaleb ya. Kita tahu siapa ini Kaleb. Kaleb ini adalah seorang yang memiliki jiwa yang pemberani ya. Kaleb ini adalah seorang yang salah satunya yang bersama dengan Yosua ya, di mana dalam kesempatan ia boleh menyampaikan apa yang menjadi
keberaniannya, ya, berkaitan dengan hal yang menjadi serangan kepada orang-orang Filistin ataupun juga orang-orang Yeriko, ya. Nah, mari kita melihat sebentar berkaitan dengan Kaleb, ya. Nah, bagaimana Azuba memiliki suami atau bersuamikan yang bernama Kaleb. Oke. Kita bisa melihat itu di dalam kebenaran firman Tuhan, ya, di dalam eh, Yosua pasal yang ke-14 sampai dengan pasal yang ke-14 ayat 9 dan 10. Mari kita membacanya di dalam Yosua pasal 14 ayat yang ke-9 dan 10. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Perhatikan di sini bahwa kita melihat bahwa Kaleb ini adalah seorang yang luar biasa dalam semangatnya, ya. Ingat, ada istilah yang mengatakan bahwa di balik keberhasilan seorang suami itu ada kebesaran seorang wanita. Nah, apa yang terjadi dengan Kaleb? Kaleb ini adalah seorang yang dikatakan sebagai keturunan Kenas dalam 1 Tawarik 2 ayat 9. Dan ia memperanakan anak yaitu Hezron, lalu juga Peres dan juga Yerahmeel, ya. Dan Kaleb ini merupakan salah satu dari 12 pengintai yang diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan, ya. Dan bayangkan apa yang terjadi dalam kehidupan Kaleb, ya. Nah, setiap wanita dikasih Tuhan, kita melihat di sini bahwa Kaleb itu memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Apa yang bisa kita lihat di dalam iman yang teguh kepada Tuhan? Kita bisa lihat kembali, ya, di dalam ayat bacaan kita pada kesempatan malam hari ini dalam 1 Tawarik pasal yang kedua pada ayat yang ke-18 dan juga ayat yang ke-19, ya. Dikatakan apa? Kaleb bin Hezron memperanakan Yeror dari Azuba, ya, istrinya. Nah, jadi disebutkan bahwa Azuba itu adalah istrinya Kaleb. Nah, bukan hanya itu, ayat 19 dikatakan sesudah Azuba mati, Kaleb mengawini Efrat yang melahirkan Hur baginya. Perhatikan, setiap wanita yang dikasih Tuhan, ada hal yang menjadi gambaran teguh di dalam iman daripada Kaleb. Kenapa? Karena jelas bahwa Alkitab mencatat setelah Azuba istrinya mati, setelah Azuba istrinya meninggal dunia, maka Kaleb baru menikah kembali. Ya, kita tahu dalam cerita-cerita dalam perjanjian lama bagaimana mereka memperistri atau memiliki istri lebih dari satu. Ya, jangankan Kaleb, Daud saja pun memiliki istri lebih daripada satu. Ya, lalu kita mau bicara siapa? Saul, mau bicara siapa? Ya, orang-orang tersebut memiliki istri yang lebih daripada satu, tetapi tidak dengan Kaleb. Nah, ini pelajaran penting yang bisa kita lihat dalam kehidupan seorang Kaleb. Dia memiliki apa? Iman yang teguh, artinya bahwa ia memiliki prinsip dalam kehidupannya. Hal ini adalah sesuatu hal yang penting untuk dimiliki dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Ya, sama seperti apa yang ditunjukkan oleh Kaleb, dia tetap setia di dalam kesetiaannya ini bukan hanya kepada Allah, tetapi juga di dalam apa yang menjadi kesetiaannya di tengah-tengah keluarga rumah tangganya. Mungkin kita akan berpikir betapa bahagianya Azuba sebagai istri daripada Kaleb, ya kan? Tetapi saya percayalah bahwa apa yang terjadi dalam keluarga rumah tangga itu bukan karena sesuatu yang hebat dari pihak suami semata, yang hebat dari pihak istri semata, tetapi di sini kita bisa melihat bahwa kehebatan yang dibangun bersama, ya, itu adalah sesuatu hal yang terjadi. Nah, itu sebabnya setiap wanita yang dikasih Tuhan, mari kita melihat apa yang dilakukan oleh Kaleb. Kaleb itu adalah seorang yang memiliki iman yang teguh sampai pada Azuba meninggal dunia baru dia menikah kembali, ya. Nah, hari-hari ini kita melihat bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan manusia pada umumnya, orang percaya pada khususnya,
Ada banyak rumah tangga mengalami kekacauan, perpecahan. Ingat sekali lagi, dalam keberadaan rumah tangga tidak ada yang namanya salah suami, tidak ada yang namanya salah istri. Kalau salah, salah dua-duanya, kalau benar, benar dua-duanya. Persoalannya apa yang terjadi di tengah-tengah rumah tangga, di mana ketika suami berselingkuh, di mana ketika istri berselingkuh, karena ini adalah program buat wanita, jadi saya mau tekankan tentang keberadaan wanita di dalamnya. Oleh karena itu, setiap wanita yang dikasih Tuhan, mari melihat bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan suamimu, jangan-jangan ada sesuatu yang salah yang engkau kejar, yang engkau lakukan di dalam kehidupanmu sebagai seorang istri. Nanti kita akan melihat beberapa poin di dalam hal tersebut. Tetapi kembali kepada Kaleb, di sini kita bisa melihat bahwa ia memiliki iman yang teguh, dan bukan hanya itu, di mana Kaleb ini juga orang yang optimis. Pada waktu dikatakan pada usia 45 tahun, ya, dikatakan pada usia 45 tahun bagaimana Kaleb ditantang untuk merebut Hebron, ya. Dan apa yang dikatakan di dalam ayat bacaan yang sudah kita baca, bahwa di usianya yang 85 tahun dia tetap siap berperang. Wow, ini luar biasa loh setiap wanita yang dikasih Tuhan. Bagaimana seorang Kaleb tetap berani berkata bahwa di usianya yang ke-85 tahun, dia siap untuk bertempur, dia siap untuk berperang, dia siap untuk menghadapi segala sesuatunya. Dengan sikap yang optimis demikian, ini hal yang luar biasa. Apa yang menjadi kuncinya? Saya tetap percayalah. Apa yang menjadi keberadaan Kaleb sehingga dia berkata bahwa sebagaimana pada waktu 40 tahun yang lalu, ya, dia boleh ditawarkan tentang peperangan itu, dia siap untuk berperang. Artinya begini, secara spirit oke, tetapi juga artinya ditunjang secara fisik. Kan tidak mungkin seorang yang mengalami stroke, tidak mungkin seorang yang mengalami masalah dengan kesehatan secara fisik, lalu berani bilang bahwa sebagaimana dulu 40 tahun yang lalu, saya pun masih bisa berperang dan sanggup untuk berperang. Nggak mungkin, karena keadaan fisiknya tidak memungkinkan. Semangat saja boleh, tetapi kalau tidak ditunjang dengan kemampuan fisik yang ada, saya pikir itu hanyalah sebuah uluapan emosional. Berbeda dengan Kaleb, ya. Keberadaannya itu tetap memiliki stamina yang luar biasa. Nah, kenapa ia bisa mengatakan demikian? Dengan kata lain, kenapa dia bisa begitu luar biasa semangat? Saya tetap percaya dan melihat ada hal yang menjadi kesehatan, baik secara fisik maupun secara spiritual, secara fisik maupun juga secara semangat. Itu yang terjadi, dan peranan Kaleb di dalam rumah tangga ini pun tentunya bukan hanya Kaleb sendirian, tetapi ini juga adalah karena peranan seorang wanita yang bernama Azuba sebagai istrinya Kaleb, ya. Dan selanjutnya bukan hanya itu, tetapi kita tidak pernah mendengar ya dalam perjalanan Kaleb, di mana dalam kesempatan 12 pengintai itu ketika menghadap kepada Musa, maka 10 pengintai itu berkata bahwa mereka itu waduh besar, raksasa, tinggi besar mereka, kita seperti belalang, kita akan mati di lahap, kita akan mati diinjak dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi tidak demikian dengan Yosua dan Kaleb. Apa yang terjadi? Maka Kaleb dan Yosua berkata, sebagaimana Allah menjanjikan hal tersebut, kita akan maju berperang dan kita akan merampas itu semua. Haleluya. Ini adalah hal yang luar biasa dalam semangatnya Kaleb. Apa yang bisa kita tangkap? Bahwa ia tidak mudah untuk bersungut-sungut. Ia tidak mudah untuk mengeluh. Nah, ini yang menjadi persoalannya. Dalam rumah tangga yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadangkala kenapa suami bersungut-sungut, kenapa suami mengeluh, ya kan? Ya, karena sekali lagi minta maaf nih setiap wanita dikasih Tuhan. Saya harus tekankan hal ini kepada setiap wanita. Kenapa? Karena saya berpegang kepada firman Allah bahwa wanita diciptakan Allah adalah untuk menopang, untuk menolong sang suami. Ya, nah itu sebabnya dalam kesempatan malam hari ini kembali bahwa apa yang bisa kita pelajari dalam kehidupan seorang Kaleb, ada tokoh yang luar biasa yang bernama Azuba. Azuba inilah yang membuat Kaleb itu memiliki stamina yang luar biasa, ya kan? Makanya jangan pernah membiarkan suamimu sendirian di dalam makan, ya. Suami kalau makan sendirian, ya tidak didampingi oleh istri, aduh, ya, pertama makannya itu rasanya tidak nyaman, jadi ya wanita bolehlah, ya kan. Ada kesempatan di mana sebenarnya upayakanlah, kalau saran saya, upayakanlah mendampingi suamimu untuk makan. Karena dengan adanya ibu yang makan bersama dengan suami,
paling tidak ibu sebagai polisinya, paling tidak ibu sebagai pengawasnya, ya kan? Jangan banyak-banyak tuh lo makan daging, kolesterol lu kan udah berapa, kan begitu, ya kan? Jangan banyak-banyak tuh makan itu, darah tingginya perhatiin, Pak, kan begitu. Nah kalau istri nggak ada, disikat habis. Makanya saya melihat bahwa kesehatan Kaleb pun juga karena ada yang mengontrol, baik Kaleb secara kesadarannya maupun istrinya yang mendampinginya, ya. Yang kedua juga adalah bicara tentang bagaimana Kaleb itu adalah orang yang optimis. Tentunya kenapa dia optimis? Tentunya dia melihat istrinya itu selalu ada mendampinginya, ada bersamanya, ya kan? Makanya dia selalu semangat. Nah, kalau istri ngerengek terus, kalau istri mengeluh terus, ya kan suami juga jadi males, Bu. Nah, ini bahaya sekali. Ada banyak akhirnya suami-suami mengalami kelemahan di dalam apa yang menjadi pekerjaannya, kelelahan di dalam apa yang menjadi tanggung jawabnya, karena istri pun tidak mensupport, tidak mendukung. Nah, Kaleb tidak demikian. Dia bilang bahwa sama seperti 40 tahun yang lalu ketika ia berusia 45 dan sekarang 85 tahun, dia siap berperang, dia siap bertempur. Artinya apa? Secara semangat dia miliki itu, tetapi juga secara fisik dia memiliki itu. Oleh karena itu dalam kesempatan malam hari ini buat setiap wanita yang dikasih Tuhan ya dalam program Ajaib Sabdanya Wanita ya, mari kita belajar dari Azuba ya. Karena kita juga melihat bagaimana Kaleb itu bukan hanya ia boleh memiliki semangat, dia juga tidak gampang bersungut-sungut ya. Nah, selanjutnya juga apa? Bahwa ia juga memiliki eh, semangat mengikut Tuhan yang luar biasa. Ya, dia semangat mengikut Tuhan itu dengan luar biasa. Nah, wanita yang dikasih Tuhan, persoalannya adalah kenapa kita seringkali mengalami masalah ketika suami malas baca Alkitab, suami malas berdoa, ya kan gitu. Kenapa? Karena di sisi lain sebagai seorang penolong, sebagai seorang Ezer, sebagai wanita, kadangkala kita tidak mau untuk mendampingi suami kita, ya. Dalam artian mendampingi, ayo baca Alkitab bersama-sama. Kebanyakannya wanita seringkali baca Alkitab sendiri, ya kan gitu, berdoa sendiri, bahkan juga di dalam kesempatan ketika suami baca Alkitab tidak didampingi, ya udah baca aja, ya kan begitu. Nah ini kan hal-hal yang sebenarnya bukan itu yang menjadi tujuan Allah atas hidupmu wanita. Engkau harus mendampingi suamimu, engkau harus mensupport suamimu ketika suamimu malas, ayo Pak, kita baca Pak. Ya kan seperti itu ya. Memang serasa-rasanya kok kayak begini sih. Suami saya kok kayaknya harus dibimbing-bimbing kayak anak kecil. Ya kalau memang itu yang menjadi keadaannya, itulah yang menjadi tugas dan fungsimu sebagai wanita. Dalam hal ini wanita yang menggantikan posisi mamanya. Ya karena engkau adalah istrinya gitu. Tetapi juga ini juga harusnya menjadi satu ketulusan bukan satu beban. Satu ketulusan di hadapan Tuhan. Ini penting supaya kita bisa melihat sesuatu yang baik. Dan Azuba, saya percaya dia memiliki hal-hal yang demikian ya. Oleh karena itu dalam kesempatan malam hari ini wanita yang dikasih Tuhan. Mari kita melihat lebih jauh ya apa yang menjadi keberadaan daripada tokoh yang bernama Azuba ya. Saya sudah jelaskan di awal tadi bahwa Azuba itu bicara tentang dua nama ya, dua orang yang memiliki satu nama. Azuba istrinya Kaleb ya, dan juga Azuba adalah ibunya Yosafat ya. Nah, jadi jelas ya di sini ya. Kita melihat di sini bagaimana peranan Azuba dari seorang Kaleb yang adalah suaminya. Dan setiap wanita yang dikasih Tuhan itulah dia ya. Makanya saya katakan nanti kita akan coba sampaikan hal apa yang harusnya menjadi bagian dalam kehidupan seorang wanita. Nah, kita sekarang masuk kepada Azuba yang adalah ibu daripada Raja Yosafat. Mari kita melihat di dalam satu Raja-Raja pasal yang ke-22 ya. Dalam satu Raja-Raja pasal yang ke-22 ya, di mana dikatakan demikian. Oke. Ayat yang ke-42. Yosafat berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja ya. Dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Azuba ya. Jadi di sini dalam satu Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat 42 kita melihat di sini bahwa yang namanya Azuba itu bukan hanya disebutkan sebagai istrinya Kaleb, tetapi Azuba juga adalah seorang wanita, yaitu adalah seorang putri ya. Dia juga adalah seorang
permaisuri, sekaligus dia juga adalah seorang ibu dari seorang raja, ya. Nah, kita lihat di mana dikatakan demikian. Nama ibunya ialah Azuba, anak Silhi. Ya, ia hidup mengikuti jejak Asa, ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya, hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan, orang masih mempersembahkan bakar korban di bukit-bukit itu. Ya, dan Yosafat hidup dalam damai dengan Raja Israel. Nah, setiap wanita yang dikasih Tuhan, wanita yang kedua yang bernama sama yaitu Azuba, kita bisa melihat di sini dalam peranannya. Dia, kalau tadi kita belajar dari seorang Azuba yang adalah istri dari seorang suami yang luar biasa, yang bernama Kaleb. Tetapi di sini kita bisa melihat juga bahwa ada seorang Azuba yang memiliki suami daripada Raja Asa, ya, dan sekaligus ia juga memiliki anak yang bernama Yosafat. Alkitab mencatat di dalam apa yang menjadi keberadaan daripada Asa maupun juga Yosafat, itu adalah seorang yang takut akan Tuhan, ya. Dalam pemerintahan di masa itu adalah hal yang memang menjadi hal yang tidak mudah karena perpecahan daripada kerajaan Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara yang dipimpin oleh Yerobeam bin Nebat dan juga Israel Selatan dipimpin oleh Rehabeam. Dalam perpecahan tersebut akhirnya kita tahu dalam ceritanya bagaimana Israel Utara ini yang diikuti oleh 10 suku daripada suku Israel, ya, yang disebut sebagai suku atau disebut sebagai Israel, ya. Penyebutan Israel itu menuju kepada atau mengacu kepada Israel Utara. Sementara yang disebut dengan Yerusalem, ya, ataupun yang disebut dengan Yerusalem itu adalah bicara tentang suku Yehuda dan suku Benyamin, yang dimaksud adalah Israel Selatan. Nah, dalam pemerintahan Israel raja-raja ini, ya, maka di mana kita tahu bahwa ceritanya di mana Raja Asa, ya, sebagai garis keturunan daripada Daud dan seterusnya, maka kita melihat di sini bahwa mereka pun juga terkontaminasi dengan apa yang menjadi pengajaran-pengajaran penyembahan-penyembahan berhala dan juga bukit-bukit pengorbanan di masa itu. Nah, tetapi dalam kesempatan raja-raja yang berganti terus itu, lalu datanglah yang namanya seorang istri yang bernama Azuba. Dia juga adalah anak seorang putri daripada Silhi, ya. Silhi maksud saya, ya. Nah, ini kita melihat di sini apa yang terjadi di dalamnya, bahwa ketika Azuba menjadi istri daripada Asa, itu luar biasa, ya. Asa hidup di dalam takut akan Tuhan. Tetapi di sini yang saya mau tunjukkan adalah bagaimana Yosafat, ya, sebagai seorang penerus daripada papanya yaitu Asa, ia pun juga adalah seorang yang luar biasa, ya, di mana dia melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupannya, ya. Nah, itulah yang kita bisa lihat di dalam dua keluarga dari satu nama yang namanya Azuba, ya. Walaupun kita tahu selanjutnya apa yang terjadi dengan Yosafat, ya, di mana Yosafat itu akhirnya memiliki istri daripada anaknya Ahab, ya, yaitu daripada Izebel, ya, pernikahan mereka seperti itu, ya. Tetapi yang saya mau tunjukkan di sini bahwa bagaimana seorang yang bernama Yosafat, ya, dikatakan Yosafat anak Asa menjadi raja atas Yehuda dalam tahun keempat zaman Ahab raja Israel, ya. Nah, raja Israel itu maksudnya Israel Utara, ya. Nah, selanjutnya apa? Yosafat berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, ya. Jadi selama 25 tahun dia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya adalah Azuba. Sekali lagi saya mau jelaskan di sini bagaimana seorang ibu yang dapat membimbing anaknya, ya, untuk menjadi raja yang luar biasa dalam kesempatan itu. Kenapa? Karena Alkitab berkata bahwa bagaimana Yosafat dikatakan ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya, ia tidak menyimpang daripada melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ya. Dan ini adalah juga saya percaya peranan seorang wanita. Jadi malam hari ini kita belajar bagaimana menjadi wanita sebagai seorang istri dan bagaimana menjadi wanita sebagai seorang ibu rumah tangga, ya. Nah, baik, setiap wanita yang dikasih Tuhan, mari kita melihat apa yang menjadi keberadaan daripada Yosafat itu sendiri. Sedikit kita mengupas tentang Yosafat, bagaimana Yosafat itu adalah seorang yang memiliki hati yang mencari Tuhan, ya. Jadi dalam perjalanannya, ya, di mana dia
jelas Yosafat ini adalah orang yang membangun, ya kan, keberadaan daripada orang-orang Israel pada waktu itu untuk apa? Mereka akhirnya memindahkan yang namanya dewa-dewa asing seperti tiang Asyera dan sebagainya, ya. Dan itulah yang terjadi, ya. Lalu selanjutnya apa? Raja Yosafat itu memimpin dengan keberadaannya sebagai takut akan Tuhan yang Alkitab catat, ya. Tetapi ini dia menjadi masalahnya, ya. Dalam kesempatan kemudian bahwa akhirnya Yosafat juga memiliki kelemahan secara moral, ya, di mana dia akhirnya melakukan yang namanya apa itu namanya, aliansi, ya, melakukan sebuah hubungan dengan kerajaan Israel Utara, dalam hal ini anaknya Ahab, yaitu putrinya Izebel. Nah, apa yang terjadi? Maka ia menikah, ya, dengan apa namanya, anaknya Ahab yang dari Israel Utara. Dan kita sudah tahu, ya, di dalam perjalanan bangsa Israel itu terbagi dua, terpecah dua. Dan akhirnya yang dari Israel Utara ini mereka itu menentang, ya, dengan keberadaan daripada legasinya Daud atau garis keturunan kepemerintahan daripada Daud, ya, sampai kepada Salomo, di mana setelah itu terpecahlah, dan tetapi anaknya Salomo yaitu Rehabeam memimpin Israel Selatan. Nah, apa yang terjadi di dalam kesempatan Yosafat, dia ingin kembali membangun aliansi, membangun hubungan dengan Israel Utara. Sementara Allah murka sekali dengan yang namanya Israel Utara. Di dalam kesempatan di mana mereka membangun yang namanya anak lembu sapi jantan yang pernah dilakukan di masa kesalahannya Harun pada masa itu, dan seperti dejavu mereka kembali membangun hal yang sama pada pemerintahan Yerobeam bin Nebat, dan itu menjadi kebencian bagi Allah. Kenapa? Karena orang-orang Israel ini akhirnya membelot. Ada begitu banyak mereka, ya, yang lebih khusus mereka lebih banyak itu adalah suku Efraim. Ya, makanya disebutkan sebagai suku Efraim dengan ibu kotanya Samaria. Nah, kalau ini disebut sebagai Yehuda karena yang mendominasi kerajaan Israel Selatan itu adalah Yehuda, suku Yehuda. Hanya dua suku saja, Yehuda dan Benyamin. Dan Yehuda sepenuhnya ada mendominasi, dan kotanya, ibu kota adalah Yerusalem, ya. Jadi setiap wanita juga harus memahami akan hal ini, bahwa apa yang terjadi sebagai kesalahan yang dilakukan oleh Yosafat adalah menikahi sesuatu yang salah. Nah, ini juga menjadi pelajaran penting dalam kehidupan setiap wanita, ya. Jangan karena orang itu kaya, jangan karena orang itu terlihatnya ganteng misalnya, ya, lalu anak kita nikahkan dengan orang yang jelas-jelas tidak seiman, dengan orang yang jelas-jelas adalah sesuatu yang akan membahayakan di masa kemudian. Inilah yang terjadi dalam kehidupan Yosafat. Dia mencoba untuk, ya, membangun yang namanya aliansi. Dia mencoba membangun yang namanya hubungan antara Israel Selatan dengan Israel Utara. Tetapi justru itulah yang menjadi persoalannya. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan malam hari ini, setiap wanita yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi yang bisa kita pelajari dalam kehidupan daripada Azuba. Azuba di dalam membimbing anaknya, dia baik. Tetapi dalam kesempatan kemudian, ya, itu menjadi hak daripada Yosafat. Dan saya percaya dalam kesempatan itu Azuba tidak menjadi bersalah. Karena Alkitab mencatat bagaimana Asa sebagai suaminya juga hidup benar di mata Tuhan, tetapi juga akhirnya jatuh dengan penyembahan berhala. Tetapi juga kita melihat bagaimana Yosafat, bagaimana ia juga pada awalnya dia memiliki kehidupan yang benar, takut akan Tuhan, dan selama 25 tahun dia memerintah di Yerusalem. Tetapi dalam kesempatan kemudian dia mencoba untuk membangun aliansi bersama dengan Israel Utara, dalam hal ini anaknya Ahab, yaitu putri daripada Izebel. Maka terjadilah hal yang akhirnya membuat Yosafat kembali dalam penyembahan atau jatuh di dalam penyembahan berhala-berhala. Nah, setiap wanita dikasih Tuhan, mari kita melihat bahwa hal ini juga menjadi warning dalam kehidupan kita, ya. Dalam hal ini bagaimana kita membawa setiap anak-anak kita di dalam takut akan Tuhan. Artinya jangan sampai kita membiarkan terlalu jauh apa yang menjadi hal-hal yang dilakukan oleh anak-anak kita yang tidak mengerti tentang apa itu yang namanya hubungan takut akan Tuhan, ya. Nah, oleh karena itu, ya, saya mau mengingatkan buat setiap kita, apa sih yang menjadi pelajaran penting yang bisa kita pelajari di dalam kehidupan daripada Azuba. Azuba baik sebagai istri Kaleb maupun Azuba sebagai orang tua daripada Yosafat, ya.
Yang pertama, setiap wanita yang dikasihi Tuhan, mari kita harus belajar ya, bertindak sesuai dengan waktu dan keinginan Tuhan, bukan atas apa yang menjadi pengaruh dan juga gelombang dunia ini. Yang saya maksudkan demikian. Ketika kita bicara sebagai seorang wanita, harusnya kita tidak terganggu, kita tidak terpengaruhi oleh apa yang menjadi gelombang maupun juga gerak dunia di dalam segala sesuatunya. Contoh, kita ada dalam keadaan pandemi COVID-19 yang ada. Nah, tetapi dalam keadaan yang seperti ini, janganlah kita akhirnya menjadi wanita yang tidak mengerti apa yang menjadi waktunya Tuhan, apa yang menjadi keinginannya Tuhan dalam tanggung jawab kita. Sehingga kita bisa saja memberikan alasan-alasan yang bisa masuk akal, tetapi bisa dibuat-buat supaya bisa masuk akal. Apa itu? Misalnya kita beralasanlah bahwa jangan begini karena kan keadaannya pandemi, kita kan harus begini begitu. Iya, tetapi kan ada waktunya di mana kita boleh melakukan hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita. Ya, saya boleh menyederhanakannya kembali misalnya ketika kita bicara tentang keadaan anak-anak kita dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Seringkali ataupun juga suami kita di dalam tanggung jawabnya ya. Kadangkala kita terlalu berlebihan untuk melarang suami kita pergi, untuk melarang anak-anak kita pergi. Kenapa? Karena kita dipengaruhi oleh apa yang menjadi gelombang dunia ini, dengan apa yang menjadi tekanan atas dunia ini. Padahal kita tahu bahwa di dalam tanggung jawab kita sebagai waktunya Tuhan atau sebagai wanita, kita harus memahami kapan waktunya Tuhan, apa keinginannya Tuhan. Sehingga kita tidak terjebak dengan apa yang ada. Karena apa? Saya tetap percayalah. Wanita ditempatkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Wanita ditempatkan Tuhan untuk mendampingi suami adalah untuk mengerti ya secara feeling. Makanya kan seorang wanita itu memiliki feeling, memiliki perasaan yang lebih tinggi daripada seorang pria. Nah, masalahnya kadangkala ibu tidak bisa memberikan rasa feeling ini ataupun juga menekankan rasa feeling ibu ini kepada suami yang mencoba untuk mencegahnya gitu loh. Pak, jangan begini begitu, Pak, jangan begini begitu. Tetapi ketika ibu tidak berupaya sedemikian rupa, karena mungkin ketika ibu sampaikan 1, 2, 3 kali kepada suamimu, maka ia tetap melanggar sampailah pada kesempatan di mana ibu merasa ya udahlah, gak usah dinasehatin. Demikian juga ketika ibu sebagai seorang wanita mengerti betul apa yang akan terjadi ketika anak-anakmu melakukan sesuatu yang dimana engkau merasakan bahwa ada sesuatu yang menjadi pesan Tuhan ya, tetapi karena engkau merasa bahwa aduh udah dikasih tahu Pak Pendeta, udah dikasih tahu jangan begini, jangan begitu, tetap dilakukan sampai pada akhirnya ketika peristiwa itu terjadi, maka terlambatlah sudah. Inilah yang harus kita pahami dalam kehidupan kita sebagai seorang wanita, ya, belajar dari Azuba bahwa apa yang terjadi di sini, mari kita mulai belajar melihat bahwa seorang wanita ditempatkan Tuhan juga untuk memiliki kepekaan. Kapan waktunya Tuhan, kapan keinginannya Tuhan untuk dilaksanakan. Ya, nah ini adalah hal yang pertama. Dalam kesempatan ini, Azuba bagaimana dia tetap menanamkan hal-hal yang baik tentunya. Sehingga sebagai seorang istri dari seorang Kaleb, dia bisa melakukan hal-hal yang menjadikan Kaleb itu sebagai seorang yang boleh dikatakan lanjut usia yang memiliki stamina yang luar biasa. Saya percayalah pasti ada hal-hal di mana ia melarang Kaleb untuk melakukan misalnya makan yang berlebih dan sebagainya secara fisik. Ya kan? Tetapi juga di sisi lain, ia juga menjadi seorang istri yang menurut, istri yang dengar-dengaran, karena itu yang menjadikan Kaleb semangat. Ya, kenapa? Karena dia melihat istrinya tunduk dan hormat kepadanya, istrinya dengar-dengaran kepadanya. Ini yang saya percaya, ya. Dan selanjutnya di dalam kehidupan Azuba sebagai ibu daripada Yosafat. Jadi ini dua pribadi yang berbeda ya. Namanya sama tetapi yang saya kupas malam hari ini adalah Azuba. Nah, berkaitan dengan Azuba, ada Azuba istrinya Kaleb, ada Azuba ibunya Yosafat ya. Jadi jangan berpikir bahwa ini nama yang sama dan ini adalah nama yang satu dan orang yang sama. No, ya, ini namanya sama tetapi orang yang berbeda. Tetapi itu yang saya mau tekankan, cara kerja Azuba. Bagaimana ia menjadi seorang ibu daripada Yosafat. Ia membimbing, ia mengarahkan. Artinya, saya percayalah, secara feeling pun dia bisa mengingatkan ke apa yang harus dilakukan oleh Yosafat di dalam tanggung jawabnya. Selama 25 tahun dalam pemerintahannya, Alkitab mencatat bahwa ia hidup benar di mata Tuhan. Saya tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya dalam kehidupan daripada Yosafat sehingga ia boleh menikahi apa yang menjadi anaknya Ahab, ya, dalam hal ini putrinya Izebel atau anaknya Izebel, dan akhirnya penyembahan, pengorbanan pada
daripada berhala-berhala itu kembali terjadi ya. Nah, apakah dalam kesempatan itu Azuba sudah meninggal ya kan? Tetapi tidak dituliskan lebih jauh. Tetapi itu yang saya mau katakan bahwa hal ini juga menjadi satu kerja keras dari seorang Azuba. Itu sebabnya pesannya setiap wanita yang dikasih Tuhan, ayo marilah engkau memiliki kepekaan. Kapan timing yang mana engkau harus katakan, engkau harus katakan. Jangan takut, jangan kau tahan-tahan. Ya, kapan waktunya engkau harus menyatakan hal yang harus engkau nyatakan, nyatakanlah. Karena itulah yang menjadi kelebihanmu dari seorang pria. Ya, ketika engkau diciptakan Tuhan sebagai wanita dan engkau diposisikan Tuhan sebagai seorang istri maupun sebagai seorang ibu, ayo latih kepekaanmu itu, latih untuk mengerti kapan waktunya Tuhan untuk bergerak, kapan waktunya Tuhan untuk menyatakan sesuatu, kapan waktunya Tuhan untuk menyatakan kuasanya ya. Ini yang pertama. Yang kedua saya pelajari bahwa mari kita mulai melihat ya, ada banyak wanita-wanita itu terjebak dengan nilai yaitu dari apa? Dari bagaimana masyarakat ya, bagaimana keluarga, bagaimana orang lain memandang dirinya. Nah ini yang menjadi masalahnya, sehingga kita seringkali habis waktu kita hanya untuk memperlengkapi diri kita supaya disebutkan sebagai wanita yang hebat, disebutkan sebagai wanita yang baik, disebutkan sebagai wanita yang luar biasa. Sehingga akhirnya kita tidak mengupayakan bagaimana kita hebat di pandangan Tuhan, bagaimana kita menjadi wanita yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, banyak yang seperti itu berkamuflase ketika ia ada di depan masyarakat, tetapi ketika ia ada di tengah-tengah keberadaan hidupnya sebagai seorang ibu buat anak-anaknya, hampir ia tidak pernah dianggap atau tidak dibanggakan sebagai seorang ibu yang patut dibanggakan, sebagaimana ia di tengah-tengah pekerjaannya, di tengah-tengah keberadaan masyarakat. Ya, ataupun juga di dalam kehidupannya di masa atau di dalam kehidupannya di dalam tengah-tengah keluarganya. Nah ini dia yang saya mau katakan, wanita banyak terjebak di sisi itu. Mereka mencoba untuk istilahnya membangun image, membangun pandangan orang berkaitan dengan apa yang ada sebagai bentuk kehebatannya, kemampuannya. Dia lupa bagaimana dia mengupayakan, bagaimana saya menyenangkan Tuhan, bagaimana saya menyenangkan Tuhan, bagaimana saya menyenangkan hati Tuhan. Nah inilah yang harusnya menjadi sebuah tanggung jawab seorang wanita. Ya, wanita yang dikasih Tuhan, bahwa engkau, sekali lagi saya tekankan, engkau diciptakan Tuhan itu harusnya menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karena itulah yang menjadi kerinduan Tuhan. Di dalam kehidupanmu bagaimana engkau berperan sebagai seorang istri yang menyenangkan hati Tuhan dengan bersikap tunduk dan hormat kepada suamimu. Bagaimana engkau sebagai seorang ibu yang menyenangkan hati Tuhan melalui tanggung jawabmu, melalui hikmat dan bijaksanamu kepada anak-anakmu. Nah, satu hal yang saya mau sampaikan. Ada banyak ibu-ibu seringkali tidak memahami akan hal ini. Ada banyak wanita seringkali tidak memahami akan hal ini. Bahwa di dalam dirinya ada satu sifat yang tidak dimiliki oleh seorang pria. Di dalam dirinya ada satu sifat yang tidak dimiliki oleh siapapun laki-lakinya. Karena itulah yang menjadi kelebihan wanita yang Tuhan taruh. Yaitu apa? Yang namanya keibuan. Ya. Sifat keibuan inilah yang ditanamkan Tuhan dalam kehidupan seorang wanita. Nah, persoalannya wanita seringkali terjebak melihat apa yang dilakukan oleh seorang pria, dalam hal ini suaminya, dalam hal ini mungkin bapak daripada anak-anakmu. Dalam diri seorang laki-laki itu tidak ada yang namanya sifat keibuan, tetapi di dalam kehidupan laki-laki ada namanya sifat apa? Ya, betul, kebapaan. Salah kalau keibuan kebapaan, ngaco ya. Yang namanya di dalam diri laki-laki itu ada yang namanya wibawa, ya. Wibawa inilah yang kadangkala ya dilihat oleh seorang wanita. Kadangkala seorang bapak itu marahin anak ya tidak perlu sampai yang seperti ibu teriak-teriak, wow, 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 seperti itu kan. Mana gitu kan. Seorang bapak cuma bilang, "Nenek," panggil namanya, "John, Susi," ya kan seperti itu. Anak langsung, "Iya Pak," ya kan seperti itu. Kenapa? Karena memang udah dari sananya.
Nah, kadangkala ibu memposisikan diri seperti itu. Itulah dia sebabnya anak-anakmu selalu berontak. Dan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga pada ayat yang kedua, dalam peringkopnya dituliskan keadaan manusia pada akhir zaman. Apa yang dituliskan? Salah satunya anak-anak akan memberontak kepada orang tua. Siapa yang memberontak ini? Anak-anakmu kepadamu, khususnya kepadamu ibu, ya kan? Nah, itu sebabnya mari kita mulai belajar sebagai seorang wanita di dalam hidupmu itu ada satu sifat yang namanya keibuan. Bagaimana caranya untuk mengatasi masalah-masalah anak, ya kan? Makanya saya kadang-kadang bingung saja kalau ada seorang wanita yang kesulitan dalam konseling kepada saya, mengatakan, aduh Pak, sulit banget saya harus ngurus anak saya nggak ngerti anak saya itu maunya apa. Sederhana sebenarnya. Kalau setiap wanita memahami, di dalam diri anakmu ada genmu, ya, itu yang Tuhan kasih. Di dalam diri anak kita itu ada yang namanya gen bapaknya, gen ibunya. Berarti kita sebenarnya tidak terlalu sulit. Minimal setengah keberadaan karakter hidupnya itu adalah karakter kita. Sehingga dalam kesempatan-kesempatan di mana dia bertingkah di sini artinya bisa saja mencari perhatian dengan hal-hal yang ada. Mulailah tunjukkan keibuanmu. Bagaimana caranya? Engkau panggil dia masuk ke kamarmu, bicara secara empat mata di dalam kasihmu sebagai seorang ibu yang memiliki sifat keibuan. Sifat keibuan itu sama seperti yang digambarkan tentang Allah yang disebutkan sebagai El Shaddai. Apa itu artinya El Shaddai? El Shaddai itu digambarkan itu seperti bukit yang menyerupai payudara. Yang menyerupai payudara ini di mana dikatakan bahwa umat Allah itu dipeluk dan ditetei dan disusui, kira-kira seperti itu, ya. Dan disitulah yang menjadi peranan Allah. Nah, yang saya mau sampaikan di sini, seorang wanita memiliki sifat keibuan. Artinya apa? Ayo rangkul anakmu, ayo peluk anakmu, bukan dengan cara engkau menghajar, memukulnya dan sebagainya. Itu bukan bagianmu karena engkau tidak memiliki wibawa. Seorang bapak tidak perlu dia menghajar, apalagi menghajar dengan cara mendisiplin. Itu pasti akan anak ketakutan setengah mati. Kenapa? Walaupun anaknya besar, bapaknya kurus dan kecil, tetapi itu tidak akan mempengaruhi. Kalau dia marah, maka anaknya itu pasti akan takut. Kenapa? Ada wibawa yang Tuhan taruh, tetapi tidak dengan seorang wanita. Wanita itu memiliki yang namanya sifat keibuan, rangkul, kasih, peluk, dan mulai engkau mengatakan sesuatu dengan tatapan mata, dengan mata kepada anakmu. Itulah yang dimaksud dengan sikap keibuan. Engkau memeluknya, merangkulnya. Engkau mulai mengatakan kepada anakmu yang mungkin sudah mulai melawan, yang sedang mencari jati diri, dan sebagainya. Katakan bahkan dengan air matamu yang tulus dari hatimu, engkau mulai berkata, aku tahu sebenarnya engkau adalah anak yang baik karena mama tahu bagaimana selama 9 bulan lebih mama mengandungmu anakku, tetapi ini bukan anak mama yang dulu. Apa yang terjadi sayang? Mama mengasihi, mama mencintaimu. Kalau itu yang dilakukan dari hari ke hari dalam kehidupan kita sebagai seorang wanita, maka disitulah yang menjadi kekuatannya. Kalau itu yang kita lakukan sebagai wanita, percayalah, maka engkau akan mampu untuk mentransferkan nilai-nilai kehidupan secara lebih. Itu sebabnya saya katakan, jangan berpikir tentang nilai, yaitu bahwa bagaimana saya di hadapan masyarakat, bagaimana saya ada di hadapan orang banyak, bagaimana saya dilihat oleh orang lain sementara keluargamu terlantar, sementara anak-anakmu tidak melihat itu sebagai adanya nilai dalam kehidupanmu sebagai seorang wanita. Inilah hal yang sangat menyedihkan. Itu sebabnya sebagai hal yang kedua dalam kesempatan malam hari ini, belajar dari Azuba. Yang pertama saya katakan, mari kita bertindak sesuai dengan waktunya Tuhan. Bukan apa yang menjadi keadaan dunia, bukan apa yang menjadi pergerakan dunia, bukan apa yang menjadi gelombang dunia. Yang kedua, mari kita belajar sebagai wanita, biarlah kita tidak mencari kepujian, mencari nilai sebagai wanita dari masyarakat maupun dari apa kata orang, dari apa yang menjadi pandangan orang. Tetapi lebih bagaimana kita mencari nilai dengan menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan? Jadilah istri yang tunduk dan hormat kepada suami. Kenapa dikatakan menyenangkan Tuhan dengan tunduk dan hormat kepada suami? Bukankah itu perintah Tuhan? Ketika kita dengar-dengar dengan perintah Tuhan, Tuhan disenangkan. Sama ketika kita menjadi seorang ibu yang bijaksana buat anak-anak kita, yang tidak membangkitkan sakit hati daripada anak-anak kita, maka di situ kita menyenangkan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga selanjutnya, bahwa apa yang harus dimiliki oleh seorang wanita, belajar dari Azuba ini ya, bahwa mari kita mulai memiliki kesaksian hidup yang abadi, yang artinya bahwa dunia ini itu pasti akan
hancur. Dunia ini pasti akan mengalami perubahan-perubahan. Jadilah wanita yang tidak berubah, gitu loh, ya. Perubahan-perubahan itulah yang seringkali menjadikan kita itu seolah-olah tidak memegang atau tidak berdiri pada pegangan yang teguh, yaitu firman Allah. Banyak wanita-wanita yang akhirnya diketemukan dalam kesempatan kemudian menjadi wanita yang berubah. Ya, berubahnya di mana? Ketika ia mulai diberkati Tuhan, ia berubah. Banyak wanita dalam kesempatan sebelum dia diberkati, ia berdoa bersama, ia menopang suami yang ada. Tetapi dalam kesempatan kemudian, ketika ia mulai diberkati Tuhan, dia mulai selingkuh, dia mulai mencari laki-laki lain yang dia menganggap bahwa pria ini sudah terlalu tua buat saya. Dan akibatnya apa? Terjadilah kehancuran keluarga rumah tangga. Oke, mungkin setiap wanita berkata, tapi kan suami saya juga seperti itu. Bu, ingat, bu, ingat. Ini program wanita. Saya lebih menekankan kepada wanita. Bagaimana menjadi wanita yang luar biasa. Bagaimana menjadi wanita yang takut akan Tuhan. Bagaimana menjadi wanita yang berkualitas. Amin, Bu. Ya. Jadi jangan emosi. Kalau saya bilang bahwa ibu selingkuh dan sebagainya. Oh, suami saya juga selingkuh. Banyak kok laki-laki yang selingkuh. Dengar, Bu, tenang. Ya, ini program wanita. Makanya saya selalu banyak menekankan kepada wanita. Itu sebabnya hal yang ketiga yang bisa kita pelajari dari seorang Azuba, bagaimana ia menjadi wanita yang luar biasa sehingga kita bisa melihat dalam kehidupan baik Azuba sebagai istrinya Kaleb maupun Azuba sebagai orang tuanya Yosafat, ya. Nah, inilah hal yang menjadi bagian dalam kehidupan seorang wanita, ya. Nah, selanjutnya apa yang bisa kita perhatikan dalam kehidupan seorang wanita, bahwa nilai seorang wanita itu tidak diukur, ya, oleh apa yang menjadi posisi politik, ya, ataupun juga apa yang menjadi tekanan-tekanan di dalam kehidupannya, gitu, ya. Hal ini adalah hal yang harusnya menjadi satu bagian dalam kehidupan setiap wanita. Maksud saya begini, dalam posisimu sebagai apapun ketika engkau ada di dalam pekerjaanmu, ya, entahkah engkau sebagai seorang pejabat, entahkah engkau, kan banyak ya wanita menjadi pejabat, banyak wanita yang ada dalam posisi sebagai di partai dan sebagainya, ya, di mana mereka masuk dalam ranah politik, ya kan? Nah, ini yang saya mau katakan, jangan sampai engkau terjebak dalam keadaanmu sebagai seorang wanita, ya, karena wanita tidak diukur dengan hal-hal demikian, ya. Wanita tidak diukur dengan apa yang menjadi keadaan-keadaanmu, bahkan melalui tekanan-tekanan kehidupanmu. Tetapi di sini kita melihat bagaimana kedudukanmu di hadapan Tuhan. Terhormat atau tidak terhormat. Ini yang penting. Ya, sebagai wanita, mari kita mulai memposisikan diri kita. Saya adalah seorang yang diciptakan Allah untuk menjadi penolong buat suami saya. Itu kedudukanmu. Ya, jangan bawa-bawa kedudukanmu di luar daripada keluarga rumah tanggamu masuk ke dalam rumah tanggamu. Ada banyak rumah tangga demikian, baik sebagai seorang pengusaha, baik sebagai seorang direksi maupun juga sebagai seorang pemimpin, ya. Ketika engkau sebagai wanita yang dipromosikan Tuhan dalam posisimu, nah ketika engkau masuk di dalam keberadaan keluarga rumah tanggamu, engkau lupa bahwa engkau diciptakan Tuhan adalah untuk menjadi penolong suamimu. Sehingga ketika engkau melihat ada hal yang menjadi kekurangan dalam kehidupan suamimu, baik itu masalah pendapatan, finansial, maupun juga di dalam masalah edukasi, pendidikan, engkau mungkin adalah seorang yang lulusan strata 3 dan suami mungkin adalah seorang lulusan strata 1, ataupun juga tidak memiliki apa yang menjadi bukan kebanggaan maksud saya, tetapi title tersebut, ya kan. Nah, engkau bukan lalu menjadi seorang yang mengatur keluarga rumah tanggamu, nggak bisa. Apapun menjadi posisi jabatanmu, apapun menjadi posisi politikmu di luar sana, ketika engkau kembali dalam rumah tanggamu, engkau adalah seorang istri yang menopang, yang menolong suamimu. Inilah hal yang harusnya dimiliki dalam pemahaman seorang wanita. Sehingga dalam kesempatan hidupmu, engkau boleh menyenangkan hati Tuhan. Wanita yang dikasih Tuhan, marilah kita mulai berubah, marilah kita mulai bertobat, marilah kita mulai melihat ke depan. Sehingga engkau tidak terganggu dengan apa yang menjadi keadaan dunia ini. Ya, jadilah wanita yang betul-betul mengerti dalam panggilanmu. Sehingga di dalam kesempatan kemudian engkau akan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Wanita yang dikasih Tuhan, inilah yang perlu untuk dipahami dalam kesempatan ajaib sabdanya wanita pada kesempatan malam hari ini. Belajar dari Azuba, ya.
seorang wanita yang disebut sebagai istrinya Kaleb, tetapi juga belajar dari Azuba yang disebutkan sebagai ibu daripada Yosafat, ya. Dikatakan Yosafat ini sebagai seorang raja yang benar takut akan Tuhan, ya. Dari dua keluarga yang ada ini, dari satu nama yang bernama Azuba, maka di sini kita bisa melihat hal-hal yang menjadi pelajaran penting, ya. Sebagaimana yang saya sudah sampaikan, yang pertama, ayo kita mulai belajar bergerak dan bertindak sesuai dengan waktu dan keinginannya Tuhan, ya. Jangan kita ikut-ikutan apa yang menjadi gelombang dunia ini, ya. Jangan sampai kita akhirnya bikin malu Tuhan, ya. Kita ikut-ikutan komentar di dalam kesempatan apa itu namanya, keadaan pemerintah dan sebagainya, ya. Kalau memang kita bukan bagian itu, ya nggak perlulah komentar, iya nih begini ya begini, ngapain, ya kan begitu, ya. Yang kedua, mari kita mulai belajar, ya. Mari kita melihat bahwa nilai hidupmu, ya, nilai hidupmu sebagai wanita, ya, bukan bagaimana masyarakat atau keluarga memandangmu, ya. Nilaimu tidak digantung atau tidak tergantung dari pandangan masyarakat, ya. Nilaimu tergantung di dalam bagaimana engkau menyenangkan hati Tuhan. Ya, pahami ini. Jadi usahakan dalam kehidupanmu sebagai wanita terus menyenangkan hati Tuhan, berupaya terus menyenangkan hati Tuhan, ya. Jangan sampai karena masyarakat menganggap engkau baik dan sebagainya, cantik dan sebagainya, engkau lupa dan akhirnya menjadi sombong, ya. Engkau akhirnya menjadikan hidupmu hanya menjadi satu tempat penderitaan bagi suami maupun bagi anak-anakmu, ya. Dan selanjutnya belajar menjadi wanita yang memiliki kesaksian abadi, yang artinya tidak terdistract, tidak terpengaruh oleh dunia, tidak berubah-ubah oleh apa yang menjadi perubahan-perubahan dunia. Tetap menjadi wanita yang mencintai suamimu, yang berprinsip bahwa sampai maut yang memisahkan pernikahanmu, ya. Pegang akan hal itu, jangan akhirnya berubah. Dunia kan udah modelnya begini, gonta-ganti suami mah udah biasa, gonta-ganti cowok mah udah biasa, jalan sama berondong mah udah biasa, jalan sama laki-laki lain, laki-laki muda mah biasa. Nah ini dia, ini adalah hal yang tidak demikian kau diciptakan Tuhan, ya. Kau diciptakan Tuhan harus menjadi kesaksian yang luar biasa, menjadi kesaksian yang abadi, di mana anakmu, di mana cucumu, bahkan cicitmu akan menceritakan. Ada seorang wanita yang tidak pernah saya lupakan dalam kehidupannya, adalah mama saya. Adalah seorang wanita yang tidak pernah saya lupakan dalam kehidupannya, adalah oma saya. Wow. Adalah seorang wanita yang tidak pernah saya lupakan dalam kehidupannya, adalah cicit buyut saya, ya. Wah, itu luar biasa setiap wanita, ya. Jadi jangan kau terpengaruh dengan keadaan dunia ini, ya, dengan segala modelnya, dengan segala bentuknya. Tetaplah menjadi wanita sejati di dalam Tuhan. Dan akhirnya, mari, ya, ingat bahwa nilaimu itu tidak diukur oleh posisi jabatanmu. Oke, apapun yang menjadi posisi jabatanmu, di kantor engkau adalah seorang pemimpin, di kantor di mana engkau adalah seorang direksi, di kantor engkau adalah, atau di usaha engkau adalah seorang yang begitu dihormati. Tetapi kembali ke rumahmu, engkau adalah istri yang tunduk dan hormat kepada suamimu. Engkau adalah seorang Ezer yang ditempatkan Tuhan untuk mensupport suamimu, ya. Ini yang harusnya dimiliki, sehingga di dalam kesempatan ketika engkau bersama dengan suami dan juga anak-anakmu, mereka akan respect, mereka akan melakukan apa yang diperintahkan seorang ibu kepada mereka, ya, sehingga tidak ada pemberontakan di dalamnya. Inilah hal yang menjadi pertemuan kita dalam kesempatan malam hari ini dalam Ajaib Sabdanya Wanita. Kiranya setiap wanita boleh terus, ya, hidup di dalam takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, ya. Terima kasih buat kebersamaan setiap wanita yang ada. Dan kembali saya mau mengingatkan bahwa setiap pukul 19.30 malam, setiap wanita kita akan selalu bersama setiap hari Seninnya. Dan dalam kesempatan kemudian juga tidak salah kalau saya menyampaikan hal ini kepada setiap orang-orang muda juga, di mana kita akan ada yang namanya program Bibir Orang Muda, yaitu bincang-bincang ringan, ya. Bibir itu singkatan daripada bincang-bincang ringan orang muda, ya. Itu nanti kita akan bersama di dalam kesempatan Instagram, ya. Tetapi dalam kesempatan Zoom saya juga akan bersama dengan setiap Bapak Ibu Saudara, di mana kita akan ada bersama di dalam program Ajaib Sabdanya Akhir Zaman, ya.
Setiap Bapak Ibu Saudara yang mau untuk bersama di dalam mempelajari keadaan akhir zaman, khususnya dalam pembahasan angka antikris, ya, di mana di bulan September ini saya akan membahas tentang angka antikris, dan saya mengajak untuk setiap Bapak Ibu Saudara, ini bukan hanya wanita, tetapi Bapak Ibu Saudara, untuk kita sama-sama belajarnya. Dan setiap pagi jangan lupa kita ada program Ajaib Sabdanya, ya, yaitu Ajaib Sabdanya pagi, ya. Sehingga setiap Bapak Ibu Saudara boleh bersama-sama dalam kesempatan setiap harinya pukul 6 pagi, ya. Kalau untuk Ajaib Sabdanya akhir zaman setiap hari Rabu jam 18.30, ya. Nah, kita akan bersama-sama di situ untuk kita boleh belajar akan firman Tuhan. Puji Tuhan, setiap wanita yang dikasihi Tuhan, kiranya inilah yang menjadi kebersamaan kita. Dan terima kasih buat kebersamaan setiap wanita yang ada. Kiranya kebersamaan ini boleh menjadi berkat buat setiap wanita untuk terus maju di dalam Tuhan, untuk boleh melihat hal-hal dahsyat di dalam Tuhan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami, khususnya setiap wanita yang ada, di mana kami sudah boleh belajar akan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu dari seorang tokoh wanita yang ditulis dalam Alkitab, yaitu seorang bernama Azuba. Azuba ini adalah seorang istri yang luar biasa, dia juga adalah seorang ibu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap wanita yang ada, berkati keluarga rumah tangga mereka, berkati suami, berkati anak-anak, berkati orang tua, berkati apa yang menjadi usaha pekerjaan, maupun di dalam pelayanan, bahkan dalam segala aspek hidup setiap wanita yang ada. Terima kasih Bapa di surga, kami akhirnya menyerahkan apa yang menjadi istirahat malam kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat, Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberkati. Dan akhirnya setiap wanita yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, pengurapan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus, turun atas kehidupanmu, keluargamu, bahkan masa mudamu, masa tuamu, mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, mengasihi, mencintai, bahkan melayaninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Setiap wanita dikasih Tuhan, ingat, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus tetap Tuhan, Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristus lah satu jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus berkati. Shalom.